Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Akhirnya bisa bikin video lagi. Jadi untuk pagi ini hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 17 atau 18 Mei ya? Hah? 18 Mei 2024. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi rezeki yang berlimpah, amin. Jadi untuk video kali ini gue mau servis ke bengkel resmi Suzuki yang berada di daerah Bekasi. Jadi ini servis kedua ya guys, servis gratis kedua. Cuma kayaknya sih kemungkinan besar bakal ganti oli. Dan untuk saat ini kilometernya berada di angka 4.854 km ongoing ya, sampai nanti ketemu di bengkelnya. Nah, jadi singkat cerita, harusnya tuh mobil ini servis keduanya expired di tanggal 16 Mei ya. Jadi cuma memang kerjaan dari beberapa hari lalu tuh padat banget dan akhirnya nggak bisa servis di tanggal tersebut atau di waktu sebelumnya, dan ini minta dibantu untuk booking di tanggal setelah tanggal 16 gitu, dan akhirnya bisa. Dan kalau misalkan berpatokan dengan buku ya, jadi memang untuk servis pertama itu, kita waktu servis pertama ini kurang lebih di angka 900 km lah, belum nyampe 1000. Dan itu nggak dilakukan penggantian apapun, hanya pengecekan dan pembersihan mesin deh kalau nggak salah waktu itu. Plus dapat cuci mobil gratis. Dan untuk servis kedua ini, kalau based on buku manual ya, servis kedua itu hanya penggantian oli, lalu ada filter oli juga, lalu ada air washer. Itu nggak ngerti ya, air washer itu air buat apa, apakah buat wiper atau apa, nggak ngerti. Dan kebetulan temen gue juga ada yang punya persis sama kayak gini. Gue nanya nih, servis kedua apa aja yang diganti, terus total biayanya berapa. Itu kurang lebih yang diganti ya sama kayak tadi, ada filter oli, sama oli itu udah pasti pakai yang Sai 0W20 ya. Itu totalnya kurang lebih hampir 500.000 lebih ya, dan itu dapat diskon 10% katanya. Nah jadi totalnya 400 sekian. Nah gue nggak tahu nih apakah ini sama atau enggak. Cuma yang jelas di servis kedua ini gue ada beberapa keluhan ya guys ya. Yang pertama sih yang minor sih sebenarnya, tapi menurut gue itu agak sedikit ngerepotin. Karena kadang kalau misalkan kita lagi buru-buru itu suka susah gitu. Nah jadi tuas buat ngebuka ini guys, buat ngebuka tangki bensin. Bentar. Jadi apa namanya nih, tuas buat pembuka bensin itu kadang kita udah ngebuka gitu loh, dan dia nggak kebuka gitu di belakangnya itu, di sebelah kiri ya, sebelah kiri tangki itu. Jadi kadang harus tekan banget sampai gue takutnya malah rusak di sininya gitu kan, karena saking kebukanya banget gitu. Nah terus itu sih paling keluhannya, nanti bakal gue sampaikan ya sama SA nya atau sama yang jagain counter check in. Selebihnya sih overall oke lah ya. Dan sejauh ini sebenarnya nggak ada isu lagi ya, selain apa namanya tuh, tuas buat pembuka bensin. Dan juga untuk AC keseluruhan juga overall dingin. Gua nggak pernah lebih dari 25 harusnya. Dan nggak pernah di bawah 23. Ini pun harusnya gue pakai 25. Gue naikin deh. Karena memang AC-nya itu sedingin itu gitu loh. Ini gue pakai 23 karena kemarin habis dipakai pergi ya, dan muatannya full, jadi harus diturunin sedikit. Kalau misalkan berdua lagi sama istri atau sendiri juga 25 tuh udah dingin banget gitu AC-nya. Nggak pernah juga sampai blowernya itu lebih dari 1.
Paling kalau misalkan lagi panas banget siang nih habis parkir di luar, terus buat ngebuang angin panas lah ya, itu kita pakai blower nomor 2 supaya angin panasnya itu cepat keluar gitu. Nah, terus juga konsumsi bahan bakar sepengalaman gue itu mentok di angka 19,9 km per liter ya. Itu pada saat lebaran kemarin gue mudik ke Pulau Jawa ya, ke Jawa lah, daerah Jawa tuh. Nah, itu dapat 19,9 km. Terus juga untuk RPM ini memang untuk Matic-nya itu ini ya. Kalau misalkan kita stuck di RPM 2000, dia mentok di angka 80 atau mungkin naik ke 85 lah ya. Jadi susah tuh, beda sama CVT ya. Kalau Matic-nya konvensional sama Matic CVT tuh, kalau di tetangga sebelah dia pakai CVT itu di RPM angka 2000 pun dia udah sampai 100 bahkan 120 km per jam dengan level cc yang sama ya, sama-sama di 1,5 atau 1500 cc. Cuma memang untuk segi perawatan dan juga durability memang untuk Matic CVT itu lebih ekstra ya untuk perawatannya, dari sisi penggantian oli Matic, terus juga dari cara berkendara kitanya gimana gitu. Beda dengan Matic konvensional, memang dia dari sisi dari perawatan memang nggak terlalu se ekstrim CVT ya. Ya kita normal aja lah, berapa ribu kilometer ganti oli Matic. Terus juga cara berkendaranya ya sesuka kita aja gitu. Cuma memang ada beberapa lah ya yang harus kita patuhin ketika pakai mobil Matic itu, kayak ngegasnya jangan ngagetin gitu. Terus juga kalau misalkan di lampu merah itu 10 lebih dari 10 detik usahain turun ke D gitu kan. Terus kalau mau matiin mungkin ada beberapa teman-teman semuanya dari D tarik rem tangan, terus rem kaki dipencet, baru dia ke P. Ada juga yang ke P dulu baru rem tangan, yaitu sesuka kalian lah. Kalau di Matic konvensional nggak terlalu berpengaruh sih kalau menurut gue ya, kecuali memang Matic kalian CVT tuh ada beberapa aturan-aturan yang memang usahakan diikutin gitu ya, kayak netral dulu baru tarik tuas rem tangan, terus baru pindah pelan-pelan ke parkir gitu. Nah itu memang agak effort sih. Nah gue coba di mobil ini dengan cara kayak gitu, jadi kondisi netral dulu, gue tarik tuas rem tangan baru pindah ke P. Nah itu jadi kalau misalkan kita lepas rem kaki malah kayak jeduk dikit gitu loh, kayak agak maju. Nah gue nggak tahu nih apa memang begitu atau gimana, mungkin teman-teman ada yang tahu ya bisa bantu di komentar. Dan kalau misalkan kita habis nyalain mobil udah idle, terus kita mau lepas dari parking ke R misalkan nih, nah itu jadi kayak udah maju duluan gitu loh, jadi kayak ketahan, malah gue ngerinya Matic-nya tuh kayak nahan duluan bebannya gitu. Jadi memang lebih baik kalau gue sih kondisinya udah ke kondisi ke parkir pakai rem kaki baru tarik tuas rem tangan. Nah itu lebih smooth aja sih rasanya kalau menurut gue ya, nggak terlalu banyak beban jadinya di Matic-nya atau di tuas rem-rem lainnya gitu. Ya selebihnya itu aja sih ya. Untuk servis kedua ini, pengalaman gue pakai mobil ini kurang lebih di angka 4.865 km. Dan ini akan menuju ke servis kedua. Servis kedua ini paling gratis jasa servis sama nanti bayar oli-oli lah ya. Terus juga dari sisi sini nih sebelah kanan ada tombol window buat naik turun, terus juga buat auto retract dan lain sebagainya, itu juga nggak ada masalah, oke-oke aja. Dari sisi setir juga overall menurut gue enteng-enteng aja, karena ada beberapa user Baleno itu yang hatchback ya, yang 2022 ke atas itu mengeluhkan kalau misalkan dia pakai buat jalan atau buat putar balik itu berat gitu. Terus juga kalau udah putar balik dia tuh nggak otomatis balik sendiri. Ya mungkin kempes kali ya ban lu pada gitu. Tapi nggak tahu juga sih.
Karena kebetulan punya gue nggak ngalamin kayak gitu. Pas belok enak-enak aja, malah sebenarnya beratnya itu lebih ke arah ini ya, padat gitu loh. Jadi kita lebih berisi aja kalau mau belok. Nah ini kita ke arah Bekasi Barat, Pekayon. Jadi bengkelnya itu ada di dekat Sumarekon Bekasi ya guys. Ya untungnya ini mumpung hari Sabtu, jadi jalanan nggak terlalu macet. Ya paling setengah jam nyampe ke lokasi. Sebenarnya ada sih di daerah Cikarang atau Cibitung, cuma ya sekalian keluar. Terus juga gue pengennya dari awal sampai seterusnya kalau masih servis, dapat gratis servis jasa gitu ya, mendingan di situ terus deh, nggak usah ganti-ganti, biar tahu historinya juga kan. Paling nanti habis dari servisnya habis baru deh gue cuma rutin ganti oli aja. Karena menurut gue punya kendaraan itu yang penting ganti oli sih. Memang yang lainnya penting, tapi lebih penting ganti oli daripada kita fokus buat yang lainnya tapi oli malah dikesampingkan gitu loh. Lebih baik servis yang lainnya dulu gitu kan. Gitu. Kayak contoh motor pun gue X-Max bisa dibilang servis pun nggak pernah gitu, cuma dulu doang atau dapat KSG tuh, kartu servis gratis 1-5 kali kalau nggak salah. Itu selalu di bengkel resmi dan itu pun nggak pernah ganti oli. Gue cuma ganti oli cuma servis, bener-bener manfaatin servis gratisnya aja, kayak servis CVT dan lain sebagainya. Ganti oli gue ganti sendiri dengan sesuai selera gue yang memang bikin motor itu lebih halus dan lebih enak sih. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah apapun. Oke, jadi nanti gue bakal ngasih tahu ke teman-teman semuanya berapa total biaya servis untuk servis kedua ini di bengkel resmi Suzuki di daerah Bekasi. Lalu nanti apa aja yang diganti dan menurut kalian itu penting atau enggak buat diganti, nanti gue bakal kasih tahu dengan pertanyaan gue ke pihak bengkel ya. Apakah kalau misalkan bawa oli sendiri, contohnya dibawa oli sendiri dari luar, itu boleh atau enggak gitu. Nanti gue bakal tanyain, karena memang gue juga kalau boleh bawa oli dari luar mending bawa oli sendiri lah, dengan selera sendiri kan. Karena ada beberapa banyak pilihan oli lebih bagus dan lebih murah juga dibanding X-Star gitu loh, bawaannya Suzuki. Cuma berhubung masih, karena gue pernah baca-baca juga ya, kalau misalkan kita ganti oli itu nggak sesuai standarnya dari dealer, itu bakal menghanguskan garansi. Nah itu yang agak sedikit rancu juga sih aturannya gitu. Kenapa harus menghanguskan garansi sedangkan kita bisa menjamin ini olinya ori gitu loh. Ya mungkin yang ditakutin sama pihak bengkel itu ya seperti itu. Takutnya kita beli oli asal main murah, ternyata olinya palsu gitu. Dan terus nanti kalau mesinnya ada suatu isu atau suatu kendala, komplain lagi balik ke bengkel, dan yang pusing kan bengkel sendiri gitu. Padahal itu kesalahannya dari user sendiri untuk olinya itu beli dari luar gitu. Karena memang oli palsu itu bisa bikin mesin jadi berkerak, terus juga jadi gumpalan oli gitu loh. Karena banyak juga kasus ya, mobil-mobil masih baru tapi dengan pilihan oli yang nggak sesuai standar, atau mungkin sesuai standar tapi mungkin dapat oli palsu gitu ya, malah mesinnya jadinya berat gitu. Dan ternyata pas dicek, oh udah jadi kerak gitu dalamnya tuh, jadi malah olinya mesinnya tuh malah kotor di dalamnya, dan itu harus dibersihin, malah jadinya kan overhaul atau turun mesin juga. Itu malah jadi pembengkakan biaya perawatan kan jadinya gitu. Oke guys, stay tune ya buat nanti dapat informasi selanjutnya terkait servis kedua di bengkel resmi Suzuki. Oke guys, jadi kita udah kelar ya. Gue udah kelar servis. Ini di reset juga untuk average full ekonominya. Terus kilometer sekarang 4872. Tadi nih trip A nya udah gue reset. Wait,
Jadi tadinya itu sekian ribu, sekarang gue ganti lagi, gue reset trip A nya ya 0,8 km itu untuk menandakan aja sih. Jadi nanti ketika kita mau servis lagi tuh udah berapa sih kilometer yang kita jalanin di mobil ini after kita servis gitu loh. Nah, di sini juga dikasih notes terakhir harus balik lagi di bulan November 2024. Gua servis di tanggal 18 bulan 5 tahun 2024. Terus nanti harus balik lagi di kilometer 14.871 ya. Jadi ternyata oli Suzuki itu masa pakainya 10.000 ya, 10.000 km. Terus gua pakai Sai yang 0W20SN. Nah, tapi harusnya bagusnya kalau buat kendaraan sih, entah itu motor atau mobil, pakainya di 5.000 km aja ya guys. Karena kalau pakai sampai 10.000 itu pasti kualitas oli bakalan berkurang ya, tingkat intensitas full sintetik dan lain sebagainya. Yang ditakutin kayak gua informasikan sebelumnya, dia nanti bakal menggumpal gitu loh, olinya bakal jadi kerak, jadinya malah nanti mobil kalian tuh akan berat sendiri gitu. Dan juga terkait servis kali ini, nah ini dia buku servisnya. Untuk ini sambil jalan nggak apa-apa lah ya, bismillah, aman. Nah, jadi ini buat teman-teman ketahui juga. Nah, ya, ini perkiraan biayanya itu di angka 693.783. Ini ada potongan diskon 10%, totalnya 204.373. Nah, terus ini rincian perbaikannya. Jadi untuk kupon servis gratis 10.000 km itu biayanya 150.000. Terus untuk kebutuhan materialnya itu kita pakai oli X-Star 0W20. Itu harganya 400.449 rupiah. Terus Swiss engine flush. Jadi tadi tuh sebenarnya agak rancu ya untuk engine flush ini penting atau enggak, karena menurut gue juga nggak terlalu penting sih, karena kan kondisi oli dari sebelumnya dan sesudahnya itu pasti lebih bagus sebelumnya lah ya, bawaan dealer gitu, bawaan pabrik. Ya harusnya nggak usah di engine flush pun nggak jadi masalah gitu. Cuma ya dari sisi SA nya, sales advisor-nya udah mengharuskan, ya udah daripada gua debat kan ribet. Terus ini biayanya 111.261, kayaknya ini yang bikin mahal nih, engine flush nambah jadi 100 ribuan. Terus gasket ya, gasket 1420X1 itu harganya 5.400. Ini buat kayak semacam o-ringnya kalau kita habis ngetap ganti oli itu baut di bawah kan ada kayak semacam karet ya, karet o-ring. Nah itu harganya 5 ribuan. Oli filter ternyata murah nih kalau di Suzuki, harganya 26.000. Kalau di Nissan tuh kurang lebih hampir 30-40 ribuan ya, beda dikit sih, cuma is okay lah, beda dikit. Nah terus tadi juga ini terkait keluhan-keluhan, gue bilang cek tutup tangki karena saat dibuka susah ya, seperti yang udah gue jelasin tadi. Terus ini ada ganti oli dan lain-lain. Terus ada cek pengapian, general check. Nah general check itu tadi gue sempat nanya meliputi apa aja sih pak general check. Jadi general check itu kayak semacam kita perlu ganti radiator atau enggak, atau mungkin air radiatornya kurang, nanti ditambahin sama dia gitu. Terus tekanan akinya berapa voltase yang sekarang ketika idle sama lagi standby gitu kan, apakah normal atau enggak. Terus satu lagi yang ini total biaya yang ini. Nah terus apakah kita perlu nambah radiator atau mungkin enggak, terus pengecekan kampas, rem dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini total biayanya jadi tanggal 18 Mei ya. Nah ini totalnya itu ini ada diskon 10%, jadi gue bayar 543.240 rupiah. Jadi untuk servis kedua Suzuki
Baleno hatchback tahun 2023 ini based on pengalaman gua di harga Rp543.240. Diskon 10% ya, itu udah diskon 10%. Apa aja yang diganti tadi? Oli X-Star 0W20 kurang lebih 3,5 liter ya. Nah, gue nanya juga nih untuk oli ya. Oli ini berarti berapa liter nih? 3 liter atau 4 liter gitu kan? Atau 3 sekian liter? Olinya 3,5 liter, tapi dia pakai oli yang drum-druman gitu loh. Nah, makanya sisanya itu kita nggak bisa bawa balik. Makanya gue nanya, kalau misalkan 4 liter berarti harusnya ada sisa dong gitu kan, lumayan buat ngisi oli motor Mio kan. Ternyata dia pakainya oli drum-druman, jadi alhasil ya pasti olinya pas, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang gitu. Ya kurang lebih segitu. Terus juga terkait ini nih, buat tuas pembuka tangki itu udah oke, udah normal lagi. Gua sempat bilang juga itu dari baru loh, belum bukan karena pemakaian kita yang ganas asal buka gitu kan. Karena waktu awal-awal juga isi bensin tuh tukang bensinnya, penjaga bensin tuh kok belum dibuka-buka gitu loh kan, jadi kita nggak enak. Ternyata emang tuasnya mungkin udah ya mungkin anon pabrik lah ya, ada sedikit isu, wajar lah. Nah, harusnya emang gua komplain pas awal kali servis tuh, sebulan setelah terima. Cuma gua nggak kepikiran buat ke arah sana, dan akhirnya baru sekarang nih setelah 6 bulan pakai baru gua diservis. Ya, jadi kurang lebih seperti itu guys buat servis Suzuki Baleno Hatchback 2023 kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang mau servis, dan juga semoga bisa jadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman, apakah memang itu penting atau enggaknya buat diservis. Karena memang beberapa dealer itu suka beda-beda sih. Karena temen gue yang tadi gue bilang punya mobil sama kayak gini juga, dia tuh total kurang lebih 400 sekian lah. Total 500.000 juga, cuma udah dapet diskon gitu loh. Jadi 400.000. Nah, sedangkan gue udah dapet diskon masih 500.000 gitu. Ya, jadi memang beda-beda. Dan juga memang untuk penggantian itu sebenarnya hak kita sih sebagai konsumen. Ya cuma supaya mobilnya juga tetap enak, terus supaya garansinya jalan ya namanya garansi, kita kan juga nggak mengharapkan sesuatu yang tidak baik lah. Tapi setidaknya kan kalau ada apa-apa nantinya enak gitu komplainnya. Terus juga discussnya enak juga sama sales advisornya atau penjaganya lah gitu. Sebenarnya yang wajib ganti sih ya tadi ya, antara oli, filter oli, sama o-ring juga oke. Sebenarnya o-ring penting nggak penting juga sih, karena dia kan ada sealnya juga tuh di area cup, di area mesinnya, yang supaya oli tuh nggak bakalan rembes gitu loh. Sebenarnya memang itu opsional sih untuk ganti o-ring, tapi memang, dan seharusnya o-ring itu bisa dipakai berkali-kali ya, mungkin sampai 10 kali ganti oli pun masih oke gitu, nggak harus tiap ganti oli ganti o-ring, tapi ganti oli ganti o-ring gitu. Cuma memang untuk supaya nggak aus kali ya nggak tahu lah. Ya sudahlah, masih cukup oke lah, 500 ribuan untuk servis kedua. Nanti untuk servis ketiga mungkin gue bakal request buat ganti oli sama ganti filter aja lah, kalau nggak ada isu lainnya ya, supaya lebih murah. Paling kalau misalkan ganti oli doang sama ganti filter oli kurang lebih ya 400 atau 300 ribuan. Dan gue sempat buka di Facebook juga, ada yang servis kedua tuh totalnya cuma 380 ribu. Itu jauh lebih murah, karena memang cuma penggantian oli sama filter oli aja gitu, selebihnya nggak ada lagi apa-apa yang diganti gitu. Ya itu seperti yang gue bilang, memang beda bengkel, beda rasa ya, beda aturan juga. Mungkin dia punya aturan sendiri buat ganti ini ganti itu, mungkin ada revenue-nya juga kali yang dicapai kan tiap minggu. Garansi berapa unit, servis berapa unit, dengan pendapatan berapa keuntungan buat insentif para mekaniknya juga kali ya, gue nggak tahu sih. Nah, terus tadi nih BBM mulai naik 11,4 km.
Tadi di reset sama mekaniknya jadi 0,0. Cuma memang untuk kilometer average olinya tuh nggak di reset sama mekaniknya. Gue pakai di trip A buat apa namanya, buat oli ya. Sini juga ada sih notesnya nih. Nanti balik lagi di 14.871. Cuma ini terlalu lama sampai 10.000. Mungkin nanti gue juga nggak tahu sih sampai bulan 11 ini udah nyampe segini atau belum. Pokoknya diusahain aja teman-teman semuanya kalau ganti oli di 5.000 km lah. Maksimal 7.000 masih oke lah ya. Cuma 5.000 tuh usahain aja. Ya udah paling gitu aja teman-teman. Ya, asik. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir kali ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dan ketika ingin membeli apapun tanpa berpikir panjang. Semoga mobil teman-teman semuanya pada sehat-sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.